Assalamualaikum Mas Tony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Iya, saya buka pikir puasa di bawah. wah, Masya Jadi baru Allah, ingat. baru Ya selesai buka Allah. puasa ya. Saya pikir Mas Tony ingatnya ini hari Selasa bukan hari Rabu ya, karena di sana kan Selasa ya hari ini ya. Iya, di sana masih Selasa ya. Ingat Masya sih ingat, cuman Masya dipikir tadi itu, lupa. banyak isu yang terjadi Mas Tony. Nampaknya putusan pengadilan banding memperkuat gugatan dari KPU ya tentang perjalanan dari Partai Prima itu. Apakah ada negosiasi atau gimana? Itu akan menjadi komentar mungkin atau masukan dari Mas Tony. Sementara gejolak tentang pemilu terus terjadi karena partai-partai ini nampaknya sedang mengalami perundungan ya. Apalagi sebuah partai yang namanya Partai Demokrat ketika bintang Mercy ini mengalami gonjang-ganjing dari Muldoko tentang gugatan ke PK-nya, juga keluarnya Anas Urbaningrum. Apakah ini akan menjadi cerita sendiri atau ada cerita di balik ini? Mungkin dua kisah itu dulu tentang pemilu akan kami dengar dari Mas Tony Rosid. Silakan Mas Tony. Iya, negara kita negara hukum. Ya, mestinya semua harus menolak dengan sepakat dan tegas cara-cara yang dilakukan oleh siapapun. Kalau cara-cara itu barbar. Barbar itu artinya siapa yang kuat itu yang menang, siapa yang kalah itu yang siapa yang lemah itu yang akan kalah. Di sini seringkali hukum akan ditentukan oleh siapa yang kuat, siapa yang lemah. Kuat itu pressure-nya kuat apa enggak. Kalau pressure-nya lemah, terus kemudian maka yang menang itu adalah publik, rakyat. Tapi kalau pressure-nya tidak lemah, kalau pressure-nya kuat, yang menang rakyat. Kalau pressure-nya lemah, yang menang itu adalah pihak tertentu, itu adalah elit tertentu. Menurut saya ini harus segera dihentikan, bahwa hukum harus tegak di atas segalanya. Jangan kemudian politik itu menjadi hakim. Yang menjadi hakim itu tetap adalah aturan, berbasis kepada aturan hukum yang ada. Di antaranya berkaitan dengan ya kasus KPU lah. Iya. Kasus Prima KPU. KPU kemarin menggugat itu karena masyarakat itu begitu marah, masyarakat begitu keras ya, termasuk kita tahu para ahli hukum dan meskipun ahli hukum yang menjadi pejabat itu masih semula masih hari pertama, hari kedua masih lembut lah. Tetapi ketika pressure begitu kuat, ahli hukum yang ada di luar kekuasaan itu teriak, kemudian menjadikan logika publik tidak menerima itu, pada akhirnya sekarang hasilnya ya banding dikalahkan Partai Prima. Dan ini kan pola-pola seperti ini sering terjadi. Kemudian Demokrat dengan Pak Muldoko, pada akhirnya AHY harus minta support daripada para pendukung Anies Baswedan, karena ini juga bagian daripada keselamatan atau kelancaran dari tiga partai pengusung Anies Baswedan, yaitu koalisi Perubahan dan Persatuan. Ini seringkali kita membacanya seperti itu, bahwa ini ada satu kasus dibacanya ini argumen hukumnya mana yang kuat, tidak lagi yang dibaca kemudian mana pressure-nya yang paling kuat. Yang paling kuat itulah yang kemudian dimenangkan oleh pihak hukum. Ya, ini adalah kasus Formula E. Lagi-lagi bukan berbasis kepada alat bukti yang ada, bahwa itu alat bukti cukup apa tidak. Kalau nggak cukup ya sudah selesai. Kemudian adu kuat. Ya, kita tahu hari ini begitu beberapa hari ini KPK digonjang-ganjing ya, ada prahara di KPK, yang kemudian mantan-mantan pimpinan KPK protes, pegawai KPK sendiri protes, sampai voice note-nya kemudian keluar dan viral di medsos, dan masyarakat tahu itu semua. Dan ini kan linear dengan apa yang pernah diberitakan oleh majalah Tempo. Itulah yang kemudian terjadi. Kemudian ada pemecatan, kemudian ada voice note itu, kemudian mantan-mantan pimpinan KPK bicara, langsung ada unsur mahasiswa juga ikut bergerak. Ini kan pada akhirnya semua kok ditentukan oleh sesuatu yang bersifat politis. Mana siapa yang kuat itu yang menang, siapa yang lemah itu yang kalah. Ini kan ironi. Oleh karena itu menurut saya ini harus diakhiri lah, gitu.
Ya, akan terjadi kalau itu yang kemudian menjadi sebuah prinsip dalam kita bernegara, pada akhirnya akan terjadi kegaduhan demi kegaduhan, kemudian ada konflik demi konflik, ada keterbelahan demi keterbelahan. Karena hukum tidak berdiri di tengah. Kalau hukum berdiri di tengah berbasis kepada aturan yang ada, saya pikir semua pada akhirnya akan merasa diperlakukan secara adil yang kemudian menerima. Ini kan ada pihak-pihak ya kemudian merasa diperlakukan tidak adil. Ya, pada akhirnya inilah yang kemudian terjadi. Hari demi hari, bulan demi bulan, kegaduhan demi kegaduhan terus menerus terjadi. Ya, kita mohon kepada semua pihak bahwa negara ini didirikan untuk menciptakan sebuah keadilan, termasuk diantaranya adalah keadilan perlakuan, keadilan dalam berdemokrasi, keadilan juga di dalam hukum. Kalau ini tegak, saya pikir nggak ada istilah keterbelahan itu. Harusnya. Terbelahan wajar lah kalau kemudian ada pemilu, ada terbelah sebentar, ribut, udah selesai. Ini kan enggak. Ya, ini pemilu demi pemilu, pilgub, kemudian masih berlanjut pilpres. Sekarang masih berlanjut pilpres. Apakah ini kemudian nanti akan ada pilkada di 2024 akhir bulan September Oktober itu akan terjadi masih sama? Kan ini semua bergantung kepada bagaimana mengelola negara ini dengan baik, bagaimana keadilan itu ditegakkan dan berlaku untuk semuanya. Begitu Pak Isan. Iya, memang ini jadi luar biasa. Ya, sementara kabar tentang perjalanan Pak Anies ini dalam sebuah silent operation, entah macam mana. Apa yang Mas Tony lihat? Ya, sebelumnya saya mau tanya nih, Mas Tony sedang di kota apa sekarang nih, Mas Tony? Saya lagi di Chicago sekarang. Masih di Chicago ya, luar biasa. Dinginkah di sana, Mas Tony? Biasa. Agak mending, tapi kalau pagi masih dingin, kalau siang kalau sore dingin, siang agak mending. Masya Allah. Ini apa yang terjadi? Nampaknya semua palang pintu sedang dipasang. Koalisi besar pun belum mencetuskan nama, sementara PDIP sedang mengatakan bukan koalisi tapi kerjasama. Apa yang Mas Tony lihat ini, apakah akan bersatu koalisi besar ini dalam PDIP atau akan ada cerita lain di 6 bulan terakhir ini, perjalanan dari tempel menempelkan, ada lagi menempel dengan Pak Mahfud lah, atau ada Anies Sandi lagi, akan terjadikah? Wallahu alam. Bagaimana pandangan Mas Tony? Iya, koalisi istana, katakanlah koalisi istana ya. Itu sulit terbentuk karena akar persoalannya itu satu. Pak Jokowi sama Bu Mega itu nggak nyatu karena punya kepentingan yang berbeda yang sulit untuk disatukan. Kepentingannya apa? Kepentingannya Pak Jokowi kan pengen eksis. Ini dua matahari kembar antara Ibu Mega dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi kan tentu saja sebagai seorang politisi 2 periode menjadi presiden. Nanti setelah presiden kan juga pengen punya kendaraan untuk eksistensi politiknya. Tidak mungkin kemudian pensiun. Pak Jokowi kan juga masih muda usianya kan. Nah, itu penting. Tetapi Pak Jokowi berada ya, sementara Partai Demokrasi. Halo, iya. Lanjut. Halo, lanjut. Tadi terputus sedikit. Ya, PDIP itu soliditas dari PDIP itu baik simpatisan maupun kader yang ada di bawah itu karena madhabnya madhab Soekarnoisme atau ideologi Soekarnoisme yang kemudian mereka merasa klop kalau di estafet itu dilanjutkan oleh Teras Soekarno dan itu menjadi sebuah titik solidaritas yang sangat kuat. Sekarang Puan itu belum tidak terlalu kuat karena ada Bu Mega. Nanti Bu Mega tidak ada, Puan juga akan menguat. Meskipun mungkin penguatan ini tidak sekuat Bu Mega karena Bu Mega adalah pendiri. Sebagaimana teorinya Ibnu Khaldun kan, ketika turun itu memang turun kepada generasi kedua itu memang ada perubahan, tetapi semua akan bergantung kepada kapasitas dan kapabilitas dari Puan Maharani sendiri. Kita bisa bayangkan coba kalau Puan barangkali sekarang adalah sekali-kalinya kesempatan untuk nyapres diberikan kepada orang lain, ini akan menjadi persoalan yang serius gitu loh. Kemudian apalagi kalau PDIP mendukung orang lain lalu menang di mana dia adalah kader ya, maka katakanlah sekarang itu Ganjar dengan
Pak Jokowi. Kalau Hmm. kemudian Ganjar didukung, lalu seandainya kita berada andai, lalu kemudian menang, ya, maka akan terjadi sebuah kekuasaan kolaborasi antara Ganjar dengan Pak Jokowi ini akan mengancam ya eksistensi Ibu Mega yang akan menurunkan eh, kekuasaannya atau menurunkan kepemimpinannya kepada Puan Maharani. Ini akan menjadi sebuah persoalan serius. Saya pikir penolakan Ibu Mega dalam konteks ini adalah PDIP untuk menolak 3 periode, menolak untuk perpanjang pemilu, bahkan juga menolak terhadap Ganjar Pranowo sampai sekarang setidaknya untuk dicapai oleh PDIP. Saya pikir selain memang faktor konstitusional dan itu sangat baik untuk menjadi sebuah argumentasi sangat baik dan menguntungkan bagi PDIP untuk menjadi sebuah argumentasi politik. Ya, tetapi ada kepentingan pragmatis dari partai itu sendiri. Saya pikir semua partai akan melakukan hal yang sama. Itu dengan cara menyelamatkan ya proses suksesi di PDIP ke depan dari Tras Soekarno ke Tras Soekarno yang lain. Ini yang saya pikir semakan kalau bahasa Bu Mega ini rumahku ini gitu loh. Rumah yang berdarah-darah Ibu Mega merintisnya berdarah-darah kemudian menjaganya ya. Kemudian ambil orang lain. Ini posisinya masih seperti itu. Sementara Pak Jokowi kalau ngambil partai yang lain agak berat. Ngambil partai yang lain agak berat. Di satu sisi perlu ini. Tapi kalau kemudian mendukung Puan, Pak Jokowi ikut mendukung Puan, gitu loh. Ya pada akhirnya Pak Jokowi tidak mendapatkan kompensasi esensial pada saat pasca Pilpres 2024. Nah, ini situasi seperti ini membuat masing-masing kemudian mengambil jalan yang berbeda. Maka Pak Jokowi perlu punya calon sendiri yang sehingga diharapkan dengan calonnya itu bisa ikut serta ya di dalam kendaraan itu atau lokomotif itu. Nah, di sini kan kemudian menjadi alat. Makanya KIP sampai hari ini padahal berdiri di lahir paling awal Koalisi Indonesia Bersatu itu sampai sekarang tidak punya capres-cawapres. Oleh karena kemudian didorong untuk diperluas. Sementara di sisi lain Pak Prabowo juga kesulitan untuk mendapatkan tiket ya karena Caimin memasang tarif harus Caimin yang menjadi cawapresnya. Ya akhirnya terkunci juga disatukan. Ini juga menjadi sebuah upaya untuk pressure kepada Ibu Megawati bahwa kami ini kuat loh, gitu loh. Tapi bagi Ibu Mega kami lebih kuat. Kami nggak usah rapat-rapat, nggak usah lobby-lobby, langsung bisa punya capres-cawapres kok. Kan gitu. Ya nggak usahlah kami lobby sana lobby sini, nggak usahlah kami nego sana nego sini, nggak usahlah kami membuat transaksi sana sini. Kami hari ini juga kalau mau mengumumkan capres-cawapres sudah cukup selesai. Jadi mungkin ada Jadi tiga nggak bisa juga di pressure. bisa jadi ada Nggak bisa di pressure. Ya, 3 calon mungkin bisa jadi Ya. gitu. Ya bisa jadi 3 calon. Koalisi besar ini akan sulit untuk mendapatkan capres-cawapres gitu loh. Kecuali Pak Prabowo itu kemungkinan besar akan menjadi capres kalau dia mengambil Golkar sebagai cawapresnya yaitu Airlangga atau mengambil PKB yaitu Caimin menjadi cawapresnya itu udah selesai itu. Tapi kalau dia mau mengambil Ganjar sementara Ganjar juga ini dilematis. Ganjar tidak direkomendasikan oleh PDIP misalnya. Kalau Ganjar jadi cawapres juga akan hilang suaranya. Akan jadi cawapres ekspektasinya pendukungnya itu menjadi capres jadi cawapres itu akan berkurang elektabilitasnya apalagi kemudian tidak dicalonkan oleh PDIP. Begitu juga sebaliknya kalau Ganjar Prabowo juga akan hilang para pendukungnya karena ekspektasi jadi capres menjadi cawapres. Ini akan kesulitan. Memang kemungkinan ada 3. Pak Jokowi kemungkinan besar ya pilihannya ada 2. Kalau tidak mendirikan sendiri mendorong
koalisi istana itu untuk mengajukan capres-cawapres sendiri, yang paling mungkin adalah Pak Prabowo, kemudian PDIP sendiri, kemudian Anies, atau Pak Jokowi pilihannya justru ke Anies. Kalau saya jadi Pak Jokowi, itu ke Anies. Itu udahlah, nggak usah itu nggak ribet, nggak susah, dan kemungkinan menang akan sangat besar. Daripada kemudian pusing sana sini KIP nggak jadi pula, kemudian koalisi besar nggak enak dianggap koalisi besar, buatlah koalisi kebangsaan. Bang Zulkifli bisa bilang bahwa orkestra ini diatur oleh Pak Jokowi. Semua udah transparan, nggak usah ditutup-tutupi itu loh. Pemain utamanya di koalisi istana itu kan sebenarnya Pak Jokowi. Masya Allah. Tapi Mas Tony, bagaimana mungkin Ya. Mas Tony mendukung Anies? Toh sekarang PJ Gubernur ini dalam sebuah berita pagi hari ini di Warta Ekonomi mengatakan sibuk hapus jejak Anies. Kerjanya Heru Budi cuma jadi anak buah Jokowi. DKI Jakarta amburadul, gitu kata Herman Khairun ini dari Demokrat. Nah, ini kan DKI ini kan menjadi literasi yang selalu digadang-gadang Anies dalam pergi kemana-mana, sebuah cerita perjalanan. Tapi kalau dibikin amburadul jadi gimana? Macet sudah luar biasa, Tom bilang merosot lagi nih kita. Kan subsidi Transjakarta itu memang dikurangi dahsyat sekali gitu. Apa yang Mas Tony lihat, Mas? Kan begini, di kepemimpinan Pak Jokowi itu semua harus loyal. Yang kemudian loyalitas inilah diartikan, diekspresikan dalam bentuk yang ya kita lihat semua gitu loh. Mereka merasa ketakutan sendiri, terus kemudian kita tidak hanya bicara tentang Heru Budi, tapi bicara dengan banyak menteri lah gitu loh. Kemudian melakukan ekspresi yang belum tentu juga itu dimaui sama Pak Jokowi. Pak Jokowi hanya istilahnya di Raja Jawa itu ya itu loyalitas diutamakan kepada pimpinan. Loyalitas dalam bentuk apa yang kemudian mereka kreatif sendiri, melakukan hal-hal yang seringkali justru tidak populer, justru justru kontraproduktif dengan membangun nama baik Pak Jokowi sendiri. Pada akhirnya sekarang ketika Heru Budi melakukan langkah-langkah yang salah, langkah-langkah yang keliru, meskipun diniatkan sebagai bagian daripada loyalitas, tetapi karena itu kontraproduktif terhadap DKI itu sendiri, atau menjadi kontraproduktif terhadap ekspektasi bagi masyarakat di DKI, dan pada akhirnya juga ekspektasi dari masyarakat nasional, yang disalahkan kan kemudian Pak Jokowi kan. Kasihan juga Pak Jokowi selalu disalahkan terus gitu kan. Padahal belum tentu dia diperintah oleh Pak Jokowi, belum tentu itu atas kemauan Pak Jokowi. Tapi boleh jadi karena kreativitas para elit yang mencoba untuk mengekspresikan loyalitasnya kepada orang di atasnya, pada akhirnya ya justru menampar muka Pak Jokowi itu sendiri gitu. Nah, dan ini ya juga harus dipahami. Jadi loyalitas itu paling utama adalah kepada aturan. Jadi pertama kepada bangsa ini, kemudian bangsa ini kepada negara ini, kemudian ada aturan main yang sudah ada. Jadi bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik bagi rakyat berbasis kepada aturan yang benar, berbasis kepada aturan yang sudah ada. Ya, terus kemudian di situ tidak berbenturan dengan dengan atasan gitu. Kan mestinya seperti itu. Jadi loyalitas utama para pejabat itu kepada bangsa ini berbasis kepada aturan dan tidak berbenturan kepada atasan. Dan itu selama itu atasan sesuai dengan aturan dan sesuai dengan orientasi kebangsaan, maka harus loyal. Tapi kalau kemudian itu berbenturan dengan orientasi kebangsaan dan melanggar aturan, ya jangan loyal. Kan harus punya prinsip-prinsip yang jelas dan tegas. Iya, memang itu harus dijalankan. Terakhir Mas Tony, di 10 hari Ramadan terakhir, saya bisa dapat gambaran suasana di Chicago, tarawih, bagaimana di sana puasa, dan bagaimana ekspatriat itu melakukan ibadah-ibadah Ramadan di tengah suasana yang tentu saja tidak ada hari libur maupun mudik lebaran. Ini kan juga THR di sana. Katanya THR itu cuma ada di Indonesia saja urusan tambahan gaji ke-13 ini. Silakan Mas Tony. Iya, bisa juga THR di Amerika. Kalau teman-teman di Indonesia ngirim ke saya kasih nomor rekening. THR juga di Amerika kan jadinya. Just kidding ya. Begini, jadi kalau siang hari itu, kemarin juga saya diwawancara oleh VOA.
Amerika, Washington DC. Jadi kalau siang hari memang tidak terasa bahwa kita puasa, itu nggak terasa, nggak ada Ramadan gitu. Terus tetapi kalau malam hari masjid-masjid itu penuh, dan di sini stabil sampai di akhir. Di Indonesia kan beda. Jadi di awal itu penuh, kemudian pertengahan makin berkurang, tinggal separuh, kemudian di 10 hari terakhir itu tinggal 3 baris, 4 baris, 5 baris gitu kan. Kenapa orang mesti mudik? Maka saya mengusulkan sebenarnya ya, ke depan itu mudik itu dirubah, jangan Idul Fitri lah, Idul Adha, biar umat Islam itu betul-betul konsentrasi sebulan penuh untuk puasa. Saatnya mereka konsentrasi, ibarat diesel itu mestinya lagi kenceng, yaitu 10 hari terakhir di mana Lailatul Qadar disiapkan. Mestinya mereka konsentrasi di masjid, bukan di mall, bukan persiapan mudik untuk pulang kampung. Apalagi kemudian mudik tidak puasa, meskipun alasan musafir boleh, tapi kan sayang juga. Ramadan, kekhusukan Ramadan itu mestinya menjadi dijaga, dan pemerintah, karena negara Islam, negara Indonesia meskipun bukan negara Islam tapi penduduk mayoritas adalah Muslim ya. Kalau di Adha, Idul Adha itu kan biar ada pemerataan ekonomi juga. Kalau Idul Adha itu mereka pada mudik, korbannya itu tidak di Jakarta, numpuk di Jakarta, sehingga kesulitan dibawa udah korban di Jakarta, akhirnya didistribusikan ke kampung-kampung, ke daerah-daerah. Ya beda kalau kemudian mudiknya Lebaran Idul Adha, orang-orang kaya itu, orang-orang berduit itu, orang-orang yang biasa korban itu pada pulang kampung, korbannya di kampung, sehingga warga di kampung itu menikmati duit dari Jakarta berupa, tidak hanya berupa uang, berupa makanan, tapi juga berupa hewan korban. Dan sekaligus yang pada berhaji itu kan juga melepas mereka untuk mau berhaji, walimatus safar misalnya. Daripada Idul Fitri begitu banyak yang dikorbankan, yaitu teraweh ya, itu dikorbankan, Ramadan ketika puasa siang hari bisa tidak berpuasa dan sebagainya ya. Menurut saya ya perlu dikaji ulang lah, bahwa cuti Lebaran itu mesti diundur menjadi Lebaran haji, bukan Lebaran Idul Fitri. Di Amerika ini ya stabil, nggak berubah dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Saya sebelum sampai 30, tapi secara umum tidak terjadi perubahan sama sekali, karena mereka nggak mikir mudik gitu loh. Kalau mudik jauh, tiketnya mahal gitu loh. Nggak bisa naik kendaraan gitu loh. Amerika ini kan negara internasional, negara global, semua ini pendatang, termasuk yang jadi presidennya pendatang, semuanya pendatang di sini. Semua diperlakukan sama, imigran putihnya banyak, imigran gelapnya juga banyak. Masya Allah, Masya Allah. Mas Tony, terima kasih Mas Tony pagi ini telah menemani Sama-sama. Radio Silaturahim. Semoga terus semangat. Lebaran di sana apa Lebaran di sini? Berangkat 12 jam. Oh begitu. Kalau di sana jam 8 ya, di sini juga jam 8. Cuman bedanya di sana pagi, di sini malam. Gitu. Jam 9 ya di sana pagi, di sini malam. Salam buat semua Rasil dan semua pendengar Radio Rasil dari Chicago. Ya, selamat menjalankan ibadah-ibadah 10 hari terakhir di Chicago, Mas Tony. Assalamualaikum, Mas Tony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.